Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu pendataan alumni. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Redita Cahyani, NIM 67021900024. Nama saya Rifki Zulfa Sebilat, NIM 67021190038. Dari kelas D3 TK 4303. Oke, langsung aja masuk ke inti. Yang pertama, deskripsi dari tugas besar kami. Dalam tugas besar ini, kami mengangkat basis data pada pendataan alumni yang di dalamnya kami mengelola data yang terdiri dari data alumni, pekerjaan, perusahaan, dan rentan gaji. Lalu di sini ada ERD-nya, yang mana alumni 1 alumni ke pekerjaan yaitu 1 ke N, yaitu penjelasannya 1 alumni bisa mendapat banyak pekerjaan dan 1 pekerjaan hanya bisa didapati 1 alumni. Lalu ada pekerjaan ke rentan gaji yaitu 1 ke 1, yang dimaksud 1 pekerjaan dengan rentan gaji yang berbeda. 1 rentan gaji hanya boleh didapat dengan tingkat pekerjaan tersebut. Lalu ada pekerjaan ke perusahaan yang dimaksud 1 ke N. Nah, artinya 1 pekerjaan terdapat di suatu perusahaan. 1 perusahaan terdapat banyak pekerjaan. Nah, di sini bisa dilihat diagram relationship-nya. Di tabel alumni terdapat primary key yaitu ID alumni. Lalu ada atribut yang lainnya yaitu nama, angkatan, jurusan, bekerja, atau ekstensi. Nah, di dalam tabel pekerjaan ada primary key yaitu ID pekerjaan dengan atributnya, ID alumni yaitu origin key dari tabel alumni. Lalu ada jenis pekerjaan, origin key golongan gaji, dan origin key ID perusahaan. Nah, di tabel rentan gaji ini terdapat primary key golongan gaji yang berhubungan dengan origin key dari tabel pekerjaan. Lalu di tabel perusahaan terdapat primary key ID perusahaan yang origin key-nya terdapat di tabel pekerjaan. Lalu ada atribut nama perusahaan, alamat, dan nomor telepon. Nah, ini skema relasi dari tabel-tabel yang ada. Alumni dengan primary key ID alumni, lalu pekerjaan dengan primary key ID pekerjaan, lalu ada origin key ID alumni, atribut jenis pekerjaan, lalu origin key golongan gaji, origin key ID perusahaan. Di tabel rentan gaji ada primary key golongan gaji dan rentan gaji. Di tabel perusahaan ada primary key ID perusahaan, lalu ada nama perusahaan, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada beberapa tabel yang dibuat, yaitu tabel di sini kita membuat tabel alumni, tabel rentang gaji, terus tabel pekerjaan, dan tabel perusahaan. Untuk query yang dipakai, yang pertama itu ada query untuk membuat database dengan perintah create database spasi nama database-nya. Seperti di contoh ini menggunakan nama tugas underscore besar underscore kelompok 1. Setelah itu setelah pembuatan database ada
query untuk membuat user. Membuat user sini menggunakan create user spasi nama user atau di sini admin @localhost. @localhost ini artinya user ini berada di komputer ini secara lokal, tidak bisa diakses melalui internet. Lalu identified by spasi passwordnya. Identified by ini untuk berfungsi untuk memasukkan password. Kemudian ada untuk query untuk memberikan hak akses user. Yang pertama ini menggunakan grant all privilege on nama database, terus nama tabelnya ke user yang ingin ditujukan. Grant all privilege ini berfungsi untuk memberi semua hak akses kepada si user admin. Terus on tugas besar ini nama database titik bintang. Bintang di sini berarti semua tabel yang ada di dalam database tugas besar kelompok 1. Kemudian ada perintah grant select update on nama database. Yang sisanya sama, yang bedanya yaitu select dan update. Select mempunyai fungsi untuk si user ini hanya bisa menerima data, jadi hanya bisa melihat saja, tidak bisa melakukan yang lain. Dan juga update untuk melakukan pembaruan atau modifikasi pada isi tabel yang ada di database tugas besar kelompok 1. Kemudian kita masuk ke query pembuatan tabel alumni. Pembuatan tabel alumni ini menggunakan query create table spasi nama tabel yang akan dibuat. Di sini kita menggunakan nama untuk membuat alumni, ya kita tulis alumni. Kemudian diisinya ini ada ID alumni atau nama kolom-kolomnya. ID alumni dengan tipe data char dengan maksimal 9 karakter. Di sini ID alumni digunakan sebagai primary key. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar dengan maksimal karakter 30, angkatan dengan tipe data year untuk menuliskan tahun angkatan dengan maksimal karakter 4. Kemudian ada kolom jurusan dengan tipe data varchar dengan maksimal karakter 25. Dan terakhir kolom bekerja atau ekstensi dengan tipe data char dengan maksimal 7 karakter. Lalu ada query untuk pembuatan tabel rentang gaji, ya seperti tadi hampir mirip, menggunakan query create table spasi nama tabel, kemudian nama kolom dengan tipe datanya. Lalu bila ingin ditambahkan menjadi primary key, tambahkan primary key. Primary key sendiri berfungsi sebagai field kunci atau utama yang menunjukkan bahwa field kunci tersebut tidak bisa diisi dengan data yang sama. Kemudian create table perusahaan juga sama, hampir mirip, perusahaannya seperti query-nya seperti tadi. Kemudian tabel pekerjaan juga sama, hanya saja di sini kita menambahkan query foreign key. Foreign key sendiri berfungsi sebagai pelengkap hubungan atau relasi antara satu tabel dengan tabel lainnya. Ya, intinya untuk menghubungkan lebih dari satu tabel. Query-nya sendiri foreign key yaitu foreign key nama kolom nama tabel, nama kolom dalam kurung nama kolom spasi reference. Reference ini diisi dengan tabel yang menjadi primary key-nya. Tabel dan kolom yang menjadi primary key. Lalu query pengisian tabel alumni menggunakan perintah insert into spasi nama tabel spasi values, kemudian dalam kurung isi dari tabel tersebut. Untuk isinya kita sesuaikan saja urutannya dengan nama kolom yang kita buat. Misalnya ini ALMN_001 ini untuk nama ID alumni, kemudian Jonathan Joestar ini untuk nama isi kolom nama,
2016 untuk isi kolom angkatan, D3 Teknologi Komputer ini untuk isi kolom jurusan, dan terakhir bekerja itu untuk isi kolom bekerja atau ekstensi. Begitu pula dengan query pengisian tabel, ya sama saja menggunakan perintah insert into spasi nama tabel spasi values. Kita tinggal isinya kita sesuaikan saja sesuai kolomnya. Lalu query pengisian tabel perusahaan juga sama, menggunakan perintah insert into values, insert into nama kolom, values, terus isi tabelnya. Kemudian query tabel isi pengisian tabel pekerjaan juga sama. Kita langsung saja ke menampilkan tabel-tabel. Di sini kita menggunakan perintah select bintang from alumni. Bintang di sini artinya kita menampilkan seluruh kolom yang ada di tabel tersebut. Dan bila kita ingin hanya menampilkan misalnya ID alumni saja atau ID alumni dengan nama, kita tinggal rubah bintang tersebut menggunakan nama kolom yang kita ingin tampilkan. Jadi select ID alumni, spasi nama, spasi from, spasi alumni, titik koma gitu. Untuk menampilkan tabel rentang gaji pun sama, menggunakan perintah select, dan isinya pastikan sesuai yang kita masukkan tadi. Untuk tabel perusahaan dan tabel pekerjaan juga sama, hanya beda di nama tabelnya saja tentu. Kemudian ini menampilkan tabel dengan kondisi tertentu. Misalnya kita ingin menampilkan tabel alumni tapi yang isinya alumni yang bekerja saja. Nah, di sini kita tinggal masukkan kondisi dengan perintah where, dengan query where. Where, kemudian masukkan kondisinya. Nah, di sini misalnya kondisinya yaitu kolom bekerja atau ekstensi sama dengan bekerja, artinya kita tampilkan seluruh kolom yang ada di tabel alumni yang dimana kolom tersebut yang kolom bekerja atau ekstensinya berisi bekerja. Nah, begitu pula dengan menampilkan alumni yang melakukan ekstensi, kita tinggal menambahkan kondisi bekerja atau ekstensinya dengan isi ekstensi. Kemudian jika kita ingin menampilkan kolom yang berada lebih dari lebih dari satu tabel, misalnya kita ingin menampilkan beberapa kolom dari 3 tabel seperti contoh di sini, menampilkan pekerjaan, perusahaan, alamat. Di sini kita menggabungkan 3 buah tabel menjadi satu dengan perintah select nama kolom yang ingin kita tampilkan. Di sini misalnya nama, jenis pekerjaan, nama perusahaan. Nama, jenis pekerjaan, nama perusahaan ini dan alamat berasal dari 3 tabel yang berbeda. Kolom nama berasal dari tabel alumni, kolom jenis pekerjaan dari tabel pekerjaan, dan nama perusahaan serta alamat berasal dari kolom tabel perusahaan. Kemudian kita masukkan from, yaitu from di sini menggunakan tabel pertama, tabel yang digunakan oleh kolom pertama. Berarti kita di sini dari alumni. Kemudian join ini berfungsi untuk menggabungkan 2 buah tabel. Kita gabungkan tabel alumni dengan tabel pekerjaan. Kemudian on alumni.id alumni, yakni ininya merupakan primary key dari si tabel alumni. Kemudian sama dengan pekerjaan.id alumni, yaitu foreign key foreign key di tabel pekerjaan yang terhubung ke tabel ID alumni. Jadi pastikan 2 tabel ini saling berhubungan. Kemudian kita join lagi untuk kedua kalinya
karena kita menggabungkan 3 tabel di sini. Join perusahaan on pekerjaan.id perusahaan sama dengan perusahaan.id perusahaan. Artinya kita menggabungkan tabel perusahaan ini ke tabel pekerjaan. Kenapa tidak ke tabel alumni? Karena tabel perusahaan tidak berhubungan dengan tabel pekerjaan. Kemudian ada perintah group by, yakni untuk mengelompokkan data berdasarkan kondisi yang kita masukkan. Sebagai contoh, kita di sini mengelompokkan data yang ditampilkan berdasarkan alamatnya secara ascending atau berurutan. Lalu query join pekerjaan, ya perintahnya hampir mirip seperti tadi, hanya berbeda di nama kolom dan kondisi yang ingin kita gunakan. Begitu pula dengan query join alumni yang bekerja di perusahaan. Kita tinggal rubah-rubah saja nama kolomnya, kemudian rubah perintah joinnya sesuai keinginan kita. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.